Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Wulan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Pasundan, Bandung. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya siap melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Daljab 2022 kategori 2. Praktik mengajar uji kinerja ini dilaksanakan di kelas 10 IPA 1 SMA Budi Warman II, Jakarta. Kami selaku murid SMA Budi Warman II Jakarta mendukung Bu Retno dalam praktik uji kinerja. Sukses selalu, Retno! Terima kasih. Selamat menyaksikan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kok lemas? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahilana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kelas 10 IPA 1. Abid Fikri. Sakit. Abid Zidan. Sakit juga. Ahmad Fauzi. Adi Wibawa. Adila. Akna. Aida. Made. Made kenapa bagus banget hari ini? Semangat dong. Ganda. Ken. Kaira. Krisna. Banyak di sini hari ini. Fikri. Hanif. Semoga sukses diberikan kesehatan dan Ibu mau tanya dulu nih ya sebelumnya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Interaksi. Tentang apa? Suaranya dong yang keras. Tentang apa? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam adanya interaksi
interaksi di dalam suatu ekosistem, di dalam suatu wilayah, di dalam suatu lingkungan, ketika terjadi suatu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya berupa lingkungan abiotik, pasti akan memunculkan beragam permasalahan. Ya, nah, silakan sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu minta kalian untuk buka aplikasi Nearpod-nya. Sudah? LVJSY. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, ketika terjadi interaksi di dalam suatu lingkungan atau terjadi interaksi di dalam suatu ekosistem, pasti akan memunculkan berbagai macam permasalahan. Nah, kira-kira permasalahan-permasalahan yang muncul di suatu lingkungan itu seperti apa? Apakah dia bisa berdampak jangka panjang ataukah bisa diatasi secara jangka pendek, gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut apa saja yang bisa kalian temukan? Di sini Ibu punya satu video ya tentang kerusakan lingkungan. Nah, dari video ini silakan kalian tonton kira-kira ya apa sih interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang bisa mengakibatkan adanya perubahan lingkungan. Ya, silakan kalian simak. Nanti di akhir video akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Silakan dituliskan di aplikasi handphonenya. Tadi menceritakan tentang apa sih? Ya, ada seorang laki-laki yang berjalan, kemudian dia berinteraksi. Manusia menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Yang lainnya, manusia terlalu serakah ingin mengambil atau mengkonsumsi apa saja. Raffi, kelompok 1, perilaku manusia yang dapat mempengaruhi atau merusak alam. Ayo, Ibu mau tahu nih, menurut kalian kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, kenapa sih kok bisa terjadi? Tadi udah dilihat ya gambaran di dalam video, ada kejadian apa saja, ada interaksi seperti apa saja, ada aktivitas seperti apa saja yang bisa mempengaruhi lingkungan. Manusia menjadi penyebab kerusakan lingkungan karena pengelolaan lingkungan yang salah atau yang buruk. Oke, sudah semua ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda? Ada yang bisa menceritakan? Kira-kira pernah nggak sih kalian melihat adanya suatu perubahan lingkungan di sekitar kalian? Ya, Mahiro. Gimana? Kira-kira perubahan apa sih yang terjadi kira-kira di lingkungan rumah kamu? Pernah nggak kamu melihat terjadi perubahan yang sangat signifikan? Berdiri dong. Caranya. Ayo, Bambang boleh dibantu. Bambang. Apa kira-kira yang terjadi perubahan lingkungannya? Oh, perkebunan juga akan perkebunan menjadi perumahan.
perkebunan yang dijadikan Perumahan. lahan perumahan. Oke, beri tepuk tangan untuk yang masih. Nah, mungkin banyak ya perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun aktivitas alam ya. Nah, ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Namun, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tahu dulu, silakan lingkari pada emoji yang menggambarkan suasana hati kalian saat ini. Ibu mau tahu dulu nih, perasaan kalian sebelum belajar seperti apa? Alicia sudah submit. Wah, bahagia ya. Penuh cinta, ada love-nya kan. Nanti Ibu juga akan melakukan penilaian secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sekaligus ya di dalam satu pertemuan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait tadi tentang perubahan lingkungan yang terjadi, tentang video tadi, ada yang mau ditanyakan sampai sini terkait tujuannya? Apa yang ingin ditanyakan? Solusi-solusi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah-masalah tadi? Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Wah, pertanyaannya sangat bagus ya. Kira-kira tadi kan udah ada masalahnya. Berbagai macam ya permasalahan yang muncul. Tadi Raffi nanya solusi apa Bu yang dapat diberikan? Kira-kira apa? Gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini berkaitan lagi nih dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab pencemaran melalui diskusi dengan tepat. Ya, tadi kan kalian sudah menyimak video ya tentang kerusakan lingkungan. Di situ ada berbagai macam limbah yang ditayangkan, yang ditampilkan. Nah, kira-kira jenis-jenis limbahnya seperti apa? Kemudian peserta didik dapat mengemukakan gagasan terkait pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat poster pelestarian lingkungan dengan menarik. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Oke, model pembelajaran yang akan digunakan hari ini adalah model problem based learning. Jadi berdasarkan permasalahan yang harus kalian pecahkan. Di sini Ibu punya 3 video ya. 3 video yang sudah Ibu tentukan. Untuk kelompok 1 dan 2 itu menyimak video yang pertama, 3 dan 4 menyimak video yang kedua, dan kelompok 5 dan 6 menyimak video yang ketiga. Ibu berikan waktu 10 menit, silakan kalian simak videonya. Kalian cari informasi apa yang terdapat di dalam video. Tidak cukup diputar 1 kali, kalian bisa ulang. Bisa diklik lagi sesuai dengan ketentuan kelompok. Sudah disimak videonya? Sudah. Ada yang masih menyimak video? Sudah semua ya? Oke. Jika sudah, Ibu sudah membagi kalian ke beberapa kelompok minggu lalu ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu juga sudah membagikan LKPD-nya. Sudah dipegang tiap kelompok. Oke, Ibu akan jelaskan cara pengisian LKPD-nya ya. Di sini tadi kalian sudah menyimak video sesuai dengan ketentuan kelompoknya. Ya,
Kemudian nanti setelah kalian menyimak video, kalian berdiskusi ya. Silakan kalian berdiskusi, kalian cari kajian literatur, baik itu dari internet ataupun bahan bacaan yang ada di dalam buku paket untuk bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan diskusi. Ya, pertanyaan diskusinya ada di lembar ketiga, maaf. Silakan dibuka lembar ketiganya. Oke, nanti setelah kalian mengisi hasil pemecahan masalah secara berkelompok di dalam LKPD-nya, kalian tuangkan dalam bentuk poster. Ya, kalian bisa membuat posternya dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, yang nantinya hasil pengerjaan poster kalau sudah jadi kalian bisa upload di Nearpod-nya. Ya, setelah itu kalian presentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Sampai sini ada pertanyaan terkait LKPD-nya? Tema posternya adalah upaya pelestarian lingkungan. Ya, tadi kan sudah kalian simak videonya tentang pencemaran lingkungan ya. Ada pencemaran apa aja? Coba kelompok 1 dan 2 dapat temanya tentang apa? Pencemaran air di laut. Ya. Kelompok 3 dan 4 tentang apa? Polusi udara atau pencemaran udara. Kelompok 5 dan 6 tentang apa? Pencemaran tanah. Oke, silakan kalian berdiskusi, memberikan waktu 20 menit. Ya. Sekaligus silakan kalian kerjakan LKPD dan posternya. Ibu akan menyampaikan dari poster kalian yang akan Ibu nilai adalah ketepatan isi dan teksnya. Ya. Kemudian desainnya seperti apa, kemudian gambarnya mendukung atau tidak, tentang cerita di dalamnya, kemudian ketersampaian pesan. Nah, itu penting nih ya. Jadi nanti ketika orang lain membaca poster kalian, orang lain bisa tahu nih, oh ini pesan yang akan disampaikan tentang apa gitu ya. Oke, silakan dimulai. Bisa browsing di internet kira-kira dari video tadi apakah ada informasi yang bisa kalian dapatkan, kalian identifikasi masalahnya apa. Kelompok lain boleh menilai. Selain kalian mengirimkan like, bisa juga mengirimkan komentar di di aplikasi Nearpod-nya ya. Silakan kalian siap-siap untuk presentasi ke depan. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana?
Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sultan. Nama saya Damar Agia. Pencemaran air di laut. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. 1. 5 pabrik yang dibuang ke sungainya. Penyebab pencemaran air di laut. 1. 5 pabrik yang dibuang ke sungai atau ke laut. 2. Limbah rumah tangga seperti perabotan rumah tangga. Tidak banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke laut. Kelola sampah. 1. Gunakan ulang barang yang dapat dimanfaatkan untuk hal lain. 2. Kurangi barang yang Anda gunakan akan yang bisa dibuang. 3. Daur ulang barang dengan benar. 4. Perbaiki barang bila mungkin daripada membeli yang baru. 5. Jual kembali barang yang tidak diperlukan namun kondisi baik. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk yang maju duluan, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai poster yang telah kami buat. Tetapi sebelum itu kita mau ada yel-yel dulu. Aduh, kelompok 5 solid, solid, solid. Oke, beri aplaus. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Adi. Kepada saudara Adi silakan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Karena yang diduga pencemaran lingkungan bahan berbahaya dan beracun adalah B3 di Desa Geramak Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa. Tindakan ini diambil setelah 3 bocah terluka saat bermain di kawasan tersebut. Kondisi tanah terlihat gelembung pada tembakan air seperti mendidih. Kosong tersebut digunakan untuk membuat lingkungan yang berbahaya. Dampaknya adalah terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan karena pencemaran tersebut akan merusak lingkungan sekitar. Dari dapat aplikasi dijelaskan sebelumnya, kami menarik 3 kesimpulan untuk memecahkan solusi ini. Yang pertama adalah melakukan upaya penyaringan pengembalian kondisi lingkungan menggunakan teknologi modern. Yang kedua, menegaskan peraturan bagi oknum yang pencemaran lingkungan dan melakukan pemantauan terhadap lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kami mengenai poster yang telah kami buat. Di sini kami menarik untuk sesi saran kami buka. Oke, silakan yang mau menanggapi kelompok 5. Saya dari kelompok 4 ingin memberi saran kepada kelompok 5. Ayo yang lain diperhatikan. Oke, silakan Aida. Saya dari kelompok 4 ingin memberi saran kepada kelompok 5. Kelompok 5 udah bagus, solusinya juga udah bagus, terus juga yel-yelnya juga kompak, posternya juga menarik. Sarannya posternya itu terlalu polos, kalau bisa dikasih punya lagi kayak kreasi-kreasinya. Oke, ditambahin lagi kreasi-kreasinya. Kita beri aplaus untuk Aida dari kelompok. Terima kasih banyak kepada dari kelompok 4 atas sarannya yang akan kami perbaiki untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Buat untuk kelompok yang paling semangat, paling aktif, paling bagus, paling ya, presentasinya harus semangat. Ayo silakan kelompok berapa nih? Kelompok 4. Soalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang polusi udara. Teman-teman perkenalkan, nama saya Suwanto.
Nama saya Muhammad Hanif Rabbani. Nama saya Aida Ramadhani. Nama saya dari Jalan Rashid Oleh. Kelompok 4. Bisa. Oke, silakan. Tiga resiko polusi udara permasalahan. Ada resiko kematian yang mengintai 8.702 warga di Jakarta dalam kurun waktu Januari sampai Agustus 2021. Akibat polusi udara, estimasi biaya perawatan selama kurun waktu 8 bulan itu mencapai 33,1 triliun. Mengapa lingkungan tercemar? Kebakaran hutan, gunung berapi meletus, kendaraan bermotor, pembangkit. Dampak apa yang terjadi yaitu bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru, organ kronis, dan organik. Upaya memperbaiki pelestarian, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, sarana pohon, dan itu memanfaatkan transportasi umum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari upaya mengurangi sampah plastik di daerah laut. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami adalah saya Adila Putri. Saya Tarita Nabila. Saya Genus Malgardino. Sebelum kita menyebutkan upaya mengurangi sampah plastik di daerah laut, saya bisa melihat di sini ada poster kita yang keren banget. Oke. Aku menggunakan yang berusaha pada pentingnya dalam menjaga kelestarian air. Maka dari itu sangat diperlukan adanya penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian air di lingkungan masyarakat saat ini. Kedua, tidak membuang limbah pabrik sembarangan. Pabrik-pabrik yang berada di sekitar perairan seperti sungai, danau, dan laut akan membuang limbah pabriknya ke perairan tersebut. Ini akan menyebabkan pencemaran air atau air. Tidak membuang sampah ke daerah laut. Masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan karena akan mengganggu ekosistem di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya infografis kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Ramadhani. Saya Muhammad Firmansyah. Saya pakai nasi tadi. Saya Fadil Wijaya. Saya Iman Aditya. Saya Nurul. Dan ini adalah hasil karya kami. Keren nggak? Keren lah. Oke, gitu ya. Nah, isi dari karya kami ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Fitri. Meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi dapat menjadi langkah awal untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu agar mereka ikut berkontribusi. Sebagian besar cara menangani polusi udara ini berangkat dari perilaku kita sehari-hari. Kita bisa menjadi contoh yang baik bagi teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk melakukan perubahan. Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak masalah kesehatan timbul akibat ulah manusia. Kebakaran hutan dan polusi energi menimbulkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan beberapa polutan lainnya. Dan ini bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun juga pada lingkungan. Itu langkah mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan timbul dan Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Transportasi di jalan merupakan hasil oksida nitrogen besar. Nitrogen oksida merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-paru. Masalah polutan yang berbahaya dan kendaraan bermotor dapat dirasakan di kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat. Untuk membantu mengurangi polusi dari kendaraan bermotor, kita dapat melakukannya dengan cara seperti tidak berkendara di saat jam macet, membawa bekal agar tidak perlu berkendara saat jam makan siang, berupa kendaraan teman. Hindari juga menggunakan mobil dengan bahan bakar diesel. Nah, mobil ini mengeluarkan lebih banyak nitrogen oksida. Yang terakhir, menanam pohon kita merupakan hal kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penemuan para peneliti dari University of Southampton, pohon menyerap 850 sampai 200 ton partikel berbahaya dari udara ke kota setiap tahunnya. Selain menghilangkan partikel, pohon juga menurunkan kadar nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, dan monoksida, ozon, benzena, dan dioksid. Sekian dari kelompok kami. Sebelum penutupan, kami akan menampilkan nilai kami. YTTA yang tidak ada. Tapi tunggu dulu, sebelum ditutup nanti bisa diulangi lagi. Ada yang mau memberikan komentar, masukan? Adila, Bu. Adila, Bu, Adila. Oke, silakan. Muhammad Alhamdulillah dari kelompok 5. Di sini komentar saya sebenarnya untuk apa namanya? Poster. Posternya itu udah bagus, tapi
warna lantaran terlalu gelap, jadi tulisannya kurang terlihat dan tulisannya penjelasannya terlalu kecil. Dan untuk yang lainnya sudah bagus menurut saya. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh diulang lagi ya, Lela? Ya. Terima kasih Ilham atas sarannya. Kita akan mengulang yel-yel kita. DTTA yang tidak ada. Hasil karya yang sudah kalian buat, di sini Ibu akan memberikan penguatan sedikit terkait materi tentang pencemaran lingkungan hidup, ya. Tentang pencemaran lingkungan hidup. Oke, pencemaran lingkungan hidup yaitu suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan. Ada yang tahu polutan itu apa? Sesuatu yang menyebabkan polusi, menyebabkan tercemar suatu wilayah, ya. Polutan, sesuatu yang menyebabkan gitu ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Jadi pencemaran lingkungan hidup tadi terbagi menjadi 4. Yang kita bahas ada pencemaran apa saja tadi? Udara, air, dan pencemaran tanah. Oke, tambahan satu lagi nih, pencemaran suara. Ya, jadi kalau kelas kalian suaranya rame gitu, itu juga bisa dikatakan sebagai pencemaran suara. Ya. Nah, ini ada 4 jenis atau 4 macam pencemaran lingkungan hidup. Kita bahas yang pertama ya, tadi pencemaran udara. Tadi kelompok mana pencemaran udara? Oke, dikatakan pencemaran udara kenapa kira-kira menurut kelompok 3? Jika apa? Jika di suatu lingkungan banyak polusi. Disebabkan oleh apa? Suaranya yang keras, boleh? Oke. Pembakaran sampah, oke. Rokok, apa lagi? Oke, udah. Oke, terima kasih. Jadi tadi ya, meningkatnya kegiatan industri atau penggunaan bahan bakar fosil, ya, untuk kendaraan bermotor menyebabkan semakin banyaknya polutan yang terbuang ke udara. Jadi penyebab polusi yang terbuang ke udara salah satunya dari kendaraan bermotor. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3, dari asap rokok, dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, ya, itu juga bisa menyebabkan polusi udara. Oke. Selanjutnya pencemaran air. Mana yang dapat pencemaran air? Pencemaran air? Kelompok 1 dan 2 aku diem aja pencemaran air. Nah, menurut kelompok 1 dan 2 apa sih yang menyebabkan pencemaran air itu bisa terjadi? Ayo suaranya yang keras. Membuang sampah di lautan atau di perairan. Membuang sampah di lautan atau di perairan. Apa lagi yang bisa menyebabkan pencemaran air? Ayo, yang lain boleh bantu temannya. Membuang limbah sembarangan. Apa lagi? Limbahnya berupa apa kira-kira? Suaranya keras, boleh? Oke, limbah pabrik, limbah industri, dan limbah rumah tangga, ya. Nah, itu bisa menyebabkan pencemaran air. Oke, selanjutnya ada pencemaran tanah. Tadi kelompok berapa yang dapat pencemaran tanah? Kelompok 5 dan 6. Oke, menurut kelompok 5, Ibu mau tahu nih, yang dikatakan pencemaran tanah yang seperti apa? Pencemaran tanah itu pencemaran yang disebabkan oleh akibat dari manusia. Contohnya itu karena pembuangan limbah yang sembarangan gitu asal dibuang, dan akhirnya limbah itu terseret ke tanah dan tanah itu pun menjadi tercemar. Oke, terima kasih. Nah, ya, jadi ketika ada zat atau barang atau benda atau sesuatu yang dikatakan polutan yang terserap
di tanah gitu ya, sehingga mengubah struktur tanah, bisa juga mengubah kandungan tanah yang tadinya tanahnya subur bisa menjadi tercemar, rusak gitu ya, menurunkan kualitas tanah. Salah satu apa bendanya yang bisa mencemari tanah? Penggunaan styrofoam, penggunaan plastik. Sampah styrofoam dan plastik yang dibuang sembarangan di tanah itu bisa mengakibatkan tanah itu tidak menyerap air, ya, menyebabkan tanah tidak menjalankan fungsinya sebagai media pertumbuhan tanaman, misalnya seperti itu. Ya, hal-hal yang dianggap sederhana menurut kalian, misalnya kayak membuang sampah plastik sedikit aja, tapi dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan tanah itu menjadi tercemar. Kemudian terakhir adalah pencemaran suara. Ya, jadi suara yang tidak diinginkan mengganggu, merusak pendengaran manusia itu dapat dikatakan sebagai pencemaran suara. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, boleh Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Oke, silakan sebutkan nama. Nama saya Juanda Tamrin dari kelompok 4. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu kerusakan lingkungan yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah polusi udara yang membahayakan kehidupan manusia, bahkan bisa merenggut nyawa. Terdapat dua faktor yang menyebabkan polusi udara, yaitu faktor alam seperti gunung meletus dan faktor manusia yaitu pembakaran hutan dan asap kendaraan. Lalu adapun pencegahannya yaitu mengurangi kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Oke, terima kasih untuk Juanda. Baik, sudah disimpulkan oleh teman kalian ya. Kita lanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi. Rokok. Ternyata rokok dapat merusak bumi karena merupakan salah satu penyumbang polusi udara, ya. Salah satu penyumbang polusi udara. Ya. Ya, kami penyumbang polusi udara. Oke. Nayana diberikan pertama, Talita di peringkat kedua, dan Ilham di peringkat ketiga. Kita semua. Oke, lanjut ya, terakhir. Bagian mana yang paling menarik? Bagian mana yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran ini? Ya. Kesulitannya apa yang kalian alami? Setelah melakukan pembelajaran dengan model, media, dan metode yang diterapkan pada hari ini. Silakan kalian ungkapkan apakah meningkat, di ujung pertemuan hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua.
hari ini kita sudah mempelajari tentang pencemaran lingkungan hidup. Silakan minggu depan kalian pelajari tentang bagaimana cara penanganan limbah dan adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Ya, bagaimana cara penanganan limbah, terus bagaimana cara kita beradaptasi dan bermitigasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Itu ya, silakan dipelajari. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu tanya sekali lagi nih, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini tentang pencemaran? Ada Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Seperti janji Ibu tadi, Ibu akan memberikan apresiasi untuk kelompok paling-paling tadi ya, untuk peserta terparingkan satu ya tadi. Kelompok terbaik kelompok berapa nih tadi? Oke, berdasarkan like terbanyak kelompok 3. Kita sudah berada di penghujung pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tetap bersemangat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bu Retno, semangat ya ujian dan PPG-nya semoga lancar, sehat selalu, sukses. Semangat!